Oke, nomor 6. Jika fx sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 4 dan seterusnya, maka nilai minimum fx untuk x yang lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1 adalah. Oke, kalau kita bicara terkait dengan nilai minimum suatu fungsi, maka sebenarnya kita berbicara juga tentang aplikasi dari turunan pertama dari fungsi. Nah, sekarang tugas kita pertama adalah mengubah dulu si fx ini menjadi fungsi yang lebih sederhana. Jadi kalau kita perhatikan ini merupakan derita hingga dengan suku awalnya itu 1 dan rasionya itu x kuadrat. Ingat bahwa derita hingga itu adalah a per 1 min r. Jadi 1 per 1 min rasionya adalah x kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi itu adalah apa? Min 1 per 1 min x kuadrat yang dikuadratkan. Kemudian turunan dalamnya adalah min 2x. Akan sama dengan 2x per 1 min x kuadrat yang dikuadratkan. Nah, pertanyaannya adalah kapan suatu fungsi itu mengalami minimum lokal? Itu akan terjadi ketika turunan pertama dari fungsi, jadi f aksen x itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya f aksen x-nya itu sama dengan ini. Jadi tinggal kita sama dengankan 0. Jadi 2x per 1 min x kuadrat yang dikuadratkan ini harus sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita akan kalikan silang berarti 2x sama dengan 0, terus x akan kita dapatkan sama dengan 0. Dan kalau kita lihat ini x-nya berada di antara min 1 dan 1 kan ya. Nah, berarti jawabannya adalah x sama dengan 0. Nah, sekarang yang ditanya nilai minimumnya. Nilai minimum dari fx berarti tinggal kita substitusi x yang sama dengan 0 yang telah kita dapatkan tadi pada persamaan yang ini. Oke, jadi kita punya fx yang sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Berarti kalau kita substitusi 0-nya berarti f0 ini akan sama dengan 1. Maka fungsi fx itu akan minimum ketika x sama dengan 0 dengan nilai sama dengan 1. Jawabannya adalah C. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ya. Di nomor 7, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik P, Q, dan R terletak pada titik tengah A, C, CH, dan AH secara berturut-turut. Kemudian titik STU terletak pada titik tengah P, Q, QR, dan PR secara berturut-turut. Maka perbandingan luas ACH dan luas STU adalah berapa? Banding berapa? Oke, kita gambar dulu ya kubusnya ya. Katanya kita punya kubus kayak gini mungkin. Kayak gini. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita katanya punya P, Q, dan R di tengah AC, CH, dan AH. Berarti kita buat dulu garisnya nih. Gini, gini, gini. Katanya kita punya di sini ada P, kemudian kita punya di sini ada Q dan di sini ada R. Kemudian kita bisa satukan dulu ini garis-garisnya kayak gini. Kemudian secara berturut-turut pula STU terletak pada titik tengah PQ, QR, dan oke, kita simulkan dan kita gambar dengan warna putih ya. Jadi PQ ya. Jadi di sini ada S, di sini ada T, di sini ada U. Seperti ini. Oke, kalau teman-teman lihat panjang AC, panjang CH, dan panjang AH itu merupakan sama. Jadi diagonal sisi, semuanya adalah diagonal sisi sehingga dia panjangnya sama. Nah, karena PQR itu terletak pada titik tengah AC, CH, dan AH, maka PQR itu juga merupakan segitiga sama sisi. Nah, dan STU ini merupakan segitiga sama sisi juga karena dia juga terletak pada titik tengah masing-masing garis. Oke, nah sekarang gimana cara ngitung perbandingan luasnya? Berarti kalau ini kan luas ACH dibanding dengan luas STU. Kayak gini ya.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita bisa bangun segitiga yang lain juga di sini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita punya 16 segitiga ya. Jadi ada 16, di sini ada 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4 dan 1 2 3 4. Ada 16 segitiga. Dan itu sebanding dengan segitiga STU itu tadi. Jadi luas STU yang putih yang di tengah ya. Ini. Nah, berarti luas ACH ini sama dengan 16 kali luas STU. Luas STU. Nah, luas STU-nya bisa kita coret gini. Berarti 16 banding 1. Jawabannya adalah E. Oke, mudah ya. Oke, jika limit X menuju min 3 dari min AX plus 3 per BX pangkat 3 plus 27 sama dengan 1 per 3 pangkat 3, maka nilai A plus B untuk A dan B bilangan bulat adalah berapa? Oke, nah sekarang ini bisa kita gunakan dalil L'Hopital ya. Nah, tapi dengan mengasumsikan bahwa yang atas ini 0, yang bawah ini 0. Karena syarat untuk menggunakan dalil L'Hopital adalah ketika persamaan awal itu merupakan 0 per 0 ya. Nah, sekarang karena kita anggap dia 0 per 0, berarti min AX plus 3 ini sama dengan 0 kalau kita substitusi X sama dengan min 3. Kemudian BX pangkat 3 plus 27 ini juga harus sama dengan 0 untuk X kalau kita substitusi sama dengan min 3. Oke, jadi sekarang tinggal kita substitusi aja. Kalau kita masukin min 3 berarti jadinya apa? 3A plus 3 ini sama dengan 0. Maka A nya ini sama dengan min 1. A sama dengan min 1. Sekarang yang B kita lanjutkan. Karena ini harus sama dengan 0, ini 0 ya. Harus sama dengan 0, kita substitusi berarti B min 3 pangkat 3 berapa? Min 27 ya. Min 27B min 27B plus 27 sama dengan 0. Kalau kita cari nanti kita akan menemukan B nya itu sama dengan 1. B nya sama dengan 1. Akibatnya karena di sini syaratnya juga bilangan bulat dan kita juga mendapatkan hasil yang bilangan bulat, berarti A plus B-nya itu sama dengan min 1 plus 1 sama dengan 0. Jawabannya C. Oke, mudah ya. Oke, nomor 10. Sebuah dadu berisi 6 bidang yang tak beraturan, setiap sisinya diberi nomor 1 sampai 6. Jika dadu tersebut dilempar, maka akan jatuh pada sisi tertentu. Jika Pn adalah peluang dadu jatuh pada posisi mata dadu bernomor N, dan berlaku rumus peluang Pn itu sama dengan X per 2 pangkat N, maka nilai X yang memenuhi adalah berapa? Oke, ingat ya bahwa ini dasarnya adalah dasar dari peluang, bahwa total peluang dari semua kondisi ya, total peluang itu harus sama dengan 1. Nah, total peluang itu apa? Berarti karena di sini ada 6 dadu dan 6 mata dadu, berarti kita cuma ada punya P1 ditambah P2 ditambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6. Ini harus sama dengan 1. Totalnya harus sama dengan 1. Nah, tadi kita punya persamaannya adalah X per 2 pangkat N. Berarti kalau N-nya 1 berarti jadinya X per 2 pangkat 1 dan seterusnya. Jadinya ini X per 2 tambah X per 4 tambah X per 8 tambah X per 16 tambah X per 32 tambah X per 64 sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya berarti kita akan punya 32X plus 16X plus 8X plus 4X
4x plus 2x plus x. Ini semua per 64. Ini harus sama dengan 1. Nah, kalau kita jumlahkan ini jadinya berapa? Kita ini dulu ya. 16 ditambah 4 20. Tambah ini 30. 30 jadinya 30 ditambah 33. Yang ini 33. 33 berarti jadinya 63 ya. Jadi 63x per 64 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 64 per 63. Oke, jawabannya yang E. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11. Grafik Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 min 1/9 pangkat X berada di bawah grafik Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 jika nilai X sama dengan berapa? Oke, nah sekarang untuk menentukan ini kita harus mengetahui syarat gimana caranya sedemikian sehingga si Y yang ini itu berada di atas yang ini ya, atau yang sebelah kiri ini berada di bawah grafik yang ini. Nah, itu akan terjadi ketika kita anggap ini Y1 ya, dan ini Y2 gitu ya. Ini akan terjadi ketika Y1 dikurang Y2 itu besar daripada 0. Jadi 3 pangkat X plus 1 ini dikurang dengan 3 pangkat X plus 1 itu bisa kita tulis 3 pangkat X dikurang 1/9 1/9 pangkat X bisa kita tulis juga sebagai apa? 1/3 pangkat X yang dikuadratkan ya. Yang dikuadratkan. Ini dihapus saja yang ini. Oke. Seperti ini. Dan ini harus besar daripada 0. Nah, sekarang kita misalkan aja untuk mempermudah, kita misalkan P itu sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X. Jadinya ini P plus 1 min 3P plus 1 per P kuadrat besar daripada 0. Jadinya apa? Min 2P plus 1 plus 1 per P kuadrat besar daripada 0. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruas dengan P kuadrat. Kita kalikan dengan P kuadrat. Jadinya apa? Oh, kita kalikan dengan minus ya. Kita kalikan jadi dengan minus. Jadinya ini 2P pangkat 3 min P kuadrat min 1 kecil daripada 0. Oke. Nah, sekarang kita butuh untuk nilai-nilai karena ini adalah polinomial derajat 3, berarti kita harus menggunakan Horner ya. Kita gunakan Horner. Di sebelah sini aja. Kita gunakan Horner. Di sini kita punya suku-sukunya adalah 2 min 1 0 min 1. Min 1. Sekarang kita coba X-nya itu sama dengan 1, P-nya sama dengan 1. Berarti ini 2 1 1 1 1 0. Oke ya, 0. Nah, berarti kita ketemu ya. Karena ini sisanya 0, berarti salah satu akarnya itu adalah 1. Jadi kita bisa tulis juga ini adalah perkalian antara P min 1 dikalikan dengan suku-sukunya yang ini. Berarti apa? 2P kuadrat plus 1 plus P ya. Plus P plus 1. Ini harus kecil daripada 0. Nah, sekarang kalau kita cari yang ini, akar-akar yang ini, sebenarnya dengan rumus ABC kita bisa tahu diskriminannya ya. Nah, kalau misal kita cari diskriminannya, ini teman-teman akan dapatkan diskriminan yang kecil daripada 0, atau artinya dia itu definite. Itu ya. Definite. Jadi dia nggak punya akar real, sehingga kita tinggal menggunakan yang P min 1 ini tadi, yang kurang daripada 0. Oke. Nah, dan karena ini definite, kemudian A-nya itu besar daripada 0, A-nya yang ini, berarti ekspresi yang ini itu selalu positif. Jadi ekspresi yang ini selalu positif. Jadi yang kita pertimbangkan tinggal P min 1 yang kecil daripada 0. Gitu. Jadi yang kita pertimbangkan tinggal
P min 1 yang kecil daripada 0 atau P kecil daripada 1. Nah, tadi kita punya P-nya itu adalah 3 pangkat X. Jadi kita substitusi ulang 3 pangkat X kecil daripada 1. Berarti X-nya harus, kalau dalam logaritma gimana? Berarti X harus kecil daripada 0. Ini sifat logaritma ya, ingat lagi ya. Oke, berarti nilai X harus kecil daripada 0. Jawabannya adalah C. Oke, gampang ya.